Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas Rafiq dari Teknik Informatika Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Kenapa backtracking dibutuhkan? Dalam pemrograman dan ilmu komputer, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan satu langkah langsung. Banyak masalah justru memiliki sangat banyak kemungkinan solusi. Jika kita mencoba semua kemungkinan tersebut satu persatu tanpa strategi, waktu komputasi akan menjadi sangat besar. Disinilah backtracking dibutuhkan. Backtracking membantu kita mencoba solusi secara bertahap. Namun dengan kemampuan untuk berhenti lebih awal, ketika sesuatu pilihan sudah jelas tidak akan menghasilkan solusi, dengan cara ini pencarian solusi menjadi lebih terarah dan tidak membuang waktu pada kemungkinan yang pasti gagal. Berikutnya, apa itu backtracking? Adalah sebuah algoritma pencarian solusi yang bekerja dengan cara membangun solusi secara bertahap. Pada setiap langkah, algoritma akan mengecek apakah solusi sementara masih memenuhi aturan atau constraint yang ada. Jika tidak memenuhi, algoritma akan kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba alternatif lain. Dengan kata lain, backtracking adalah teknik coba cek mundur yang dilakukan secara sistematis sehingga solusi ditemukan atau semua kemungkinan habis dicoba. Prinsip kerja utama backtracking terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama adalah decision, yaitu pengambilan keputusan pada setiap langkah. Lalu yang kedua adalah constraint, yaitu aturan yang harus dipatuhi agar solusi tetap valid. Yang terakhir adalah solution space, yaitu kumpulan semua kemungkinan solusi. Backtracking bekerja dengan kemungkinan menjelajahi solution space tersebut, namun selalu memperhatikan constraint agar tidak mencoba solusi yang tidak valid. Backtracking biasanya direpresentasikan menggunakan struktur yang disebut state space tree atau pohon pencarian. Setiap node dalam pohon merepresentasikan solusi parsial, sedangkan setiap cabang merepresentasikan pilihan yang dapat diambil. Jika suatu node melanggar aturan, maka seluruh cabang di bawah node tersebut akan dihentikan. Representasi ini membantu kita memahami bagaimana backtracking menelusuri kemungkinan solusi secara sistematis. Proses backtracking dimulai dengan membentuk solusi sementara. Setelah itu, solusi tersebut dicek apakah masih memenuhi aturan. Jika valid, algoritma akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak valid, algoritma akan kembali ke langkah sebelumnya untuk mencoba pilihan lain. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga solusi lengkap ditemukan atau tidak ada lagi kemungkinan yang dapat dicoba. Lalu, pruning adalah teknik penting dalam backtracking yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan pruning, algoritma dapat menghentikan pencarian pada cabang tertentu lebih awal jika sudah dipastikan cabang tersebut tidak akan menghasilkan solusi. Tanpa pruning, backtracking bisa menjadi hampir sama lambatnya dengan brute force. Oleh karena itu, pruning sangat berperan dalam mengurangi waktu eksekusi. Backtracking hampir selalu diimplementasikan menggunakan rekursi. Setiap pemanggilan fungsi rekursif merepresentasikan satu tingkat keputusan dalam proses pencarian solusi. Ketika solusi tidak valid, fungsi akan kembali ke pemanggil sebelumnya. Struktur stack pada rekursi sangat membantu dalam menyimpan kondisi sementara selama proses backtracking berlangsung. Sebagai contoh, kita lihat permainan Sudoku. Backtracking digunakan untuk mengisi sel kosong satu persatu. Algoritma akan mencoba memasukkan angka tertentu ke dalam sebuah sel, lalu mengecek apakah angka tersebut melanggar aturan Sudoku. Jika melanggar, algoritma akan kembali dan mencoba angka lain. Proses ini diulang hingga seluruh papan terisi dengan benar. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana backtracking bekerja secara nyata dan terstruktur.
Dari sisi kompleksitas, backtracking memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, terutama pada kasus terburuk, karena harus mencoba banyak kemungkinan. Kompleksitas waktu biasanya bersifat eksponensial. Sementara itu, kompleksitas ruang bergantung pada kedalaman rekursi yang digunakan. Semakin dalam pencarian, semakin besar memori yang dibutuhkan. Apa kelebihan dan kekurangan backtracking? Backtracking mempunyai kelebihan berkemampuan untuk menemukan solusi jika solusi tersebut memang ada, serta strukturnya sangat jelas dan sistematis. Namun kekurangannya adalah eksekusi waktu yang bisa sangat lama dan penggunaan memori yang cukup besar. Oleh karena itu, backtracking tidak selalu cocok untuk semua jenis masalah. Berikut kita akan membandingkan backtracking dengan brute force dan greedy. Brute force mencoba semua kemungkinan tanpa pengecekan awal, sehingga sangat-sangat tidak efisien. Backtracking lebih baik karena menghentikan pencarian pada solusi yang tidak valid. Sementara itu, algoritma greedy memilih solusi terbaik secara lokal, namun tidak selalu menghasilkan solusi global yang optimal. Backtracking berada di tengah-tengah, tetapi lebih fleksibel dibanding greedy dan lebih efisien dibanding brute force. Backtracking sudah banyak diterapkan di dunia nyata. Contohnya sebagai berikut yang terlampir di sini. Tapi kita hanya akan membahas satu aplikasi saja, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Dalam bidang kecerdasan buatan, backtracking banyak digunakan untuk menyelesaikan puzzle, penjadwalan, dan masalah pencarian solusi berbasis aturan. Contohnya adalah pemecahan teka-teki, pathfinding, dan constraint satisfaction problem. Hal ini menunjukkan bahwa backtracking masih sangat relevan dalam pengembangan sistem AI. Dengan ini, kita mendapat kesimpulan bahwa backtracking adalah teknik pemecahan masalah yang sangat-sangat efektif untuk masalah kombinatorial dan pencarian solusi yang memerlukan eksplorasi ruang solusi secara sistematis. Meski kuat, backtracking seringkali memerlukan optimasi seperti pruning, pemilihan urutan kandidat yang baik, dan penggunaan memoization agar menjadi praktis pada ukuran kasus yang besar, karena perannya dalam menyelesaikan masalah NP complete, puzzle, dan segala permasalahan pengaturan. Backtracking tetap menjadi konsep penting dan esensial dalam ilmu algoritma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.